Hari ini saya mau berbicara mengenai karunia iman. Jadi sahabat LTVC sebagaimana yang tertulis di 1 Korintus 12 kalau di ayat 7 sampai 11 ya, ada beberapa karunia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada 9 karunia Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, kemudian karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, kemudian karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia, tapi kita hanya membahas satu saja, yaitu karunia iman. Karunia iman ini luas sekali. Jadi itu berkaitan dengan mujizat, berkaitan dengan kesembuhan juga, berkaitan dengan kuasa Allah. Ya kadang-kadang pada saat kita mendoakan orang sakit menjadi sembuh, kita tahu itu karunia kesembuhan. Itu bisa juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia iman untuk menyembuhkan orang yang kita doakan. Demikian juga dalam hal mengadakan mujizat-mujizat. Karunia iman ini luas ya. Nah, sering disebut karunia iman ini adalah iman dalam perbuatan. Karunia iman ini karena saking luasnya diberikan kepada anak-anak Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan dia hebat gitu loh. Tapi semua karunia, termasuk karunia iman yang kita bahas ini, diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan itu untuk bekerja memuliakan nama Tuhan. Ya. Karunia iman ini Tuhan berikan ya kepada setiap individu, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tujuannya itu menyelesaikan maksud-maksud tertentu, dalam situasi tertentu atau keadaan tertentu. Jadi Tuhan memang memakai anak-anaknya secara luar biasa ya, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu. Dan kalau kita bisa mengerti ini, karunia iman ini tidak bisa dipakai kapan saja. Artinya tidak bisa dipakai sesuai dengan keinginan kita. Saya memberi satu contoh, minggu lalu mungkin saya pernah bercerita di hari Jumat kemarin. Waktu kami mau berangkat mission trip itu cuaca tidak bagus ya, cuaca tidak bagus. Dan pas di check-in counter di airport itu, teman saya berkata kepada saya, "Pak, ini gimana ya, cuaca jelek ini, hujan terus menerus, gimana ya nanti ya?" Dan sebelum berangkat itu teman-teman udah beli banyak, beli jas hujan, pokoknya perlengkapan yang anti air lah semuanya. Nah, singkat cerita saya timbul dalam hati saya rasa apa? Belas kasihan. Aduh gimana ya teman-teman udah berharap kalau nanti tidak hujan gitu loh di sana waktu kami melakukan mission trip. Dan saya mau ngomong apa gitu, mereka waktu ngomong ke saya itu berharap sekali di depan counter check-in itu. Jadi saya sendiri agak, terus terang agak kaget gitu, aduh apa yang harus saya katakan ya. Saya cuman, udahlah, saya berkata apa adanya, "Pak, kita enggak anti hujan," saya bilang, "kita enggak anti hujan." Artinya hujan boleh ada. Karena kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Alkitab, hujan itu berkat. Masa kita tolak berkat? Kan kita sering kan kita tolak hujan. Enggak, Alkitab mengatakan ada hujan awal, ada pula hujan akhir. Semuanya berguna. Hujan awal diberikan untuk sebelum bertanam. Hujan akhir diberikan untuk mau panen, supaya apa? Hasil panennya bagus. Dari awal diberkati Tuhan dengan hujan, di akhir diberkati Tuhan dengan hujan. Nah, saya berpikir, ini kan kita udah lama nggak hujan. Sekarang ini hujan, berarti kan Tuhan kasih kesuburan kepada tanah untuk supaya masyarakat bisa memanen. Nah, saya bilang ke teman saya, ya udahlah kita nggak anti hujan lah ya. Jangan anti hujan, kita nggak anti hujan. Saya cuma bilang begini, udah hujan boleh aja ada, tetapi gini lah, kita pada saat kita di mana kita ada pelayanan, tidak hujan. Di mana kita ada tidak hujan, pokoknya tidak hujan deh. Dan puji Tuhan, benar,
luar biasa sekali. Tuhan memberikan karunia iman kepada saya untuk berbicara waktu itu. Nah, tidak bisa setiap kali saya berbicara itu terjadi, tapi pada saat itu karena saya merasa hati saya itu terbeban gitu waktu teman-teman berbicara kepada saya dan mengharapkan sesuatu perkataan dari saya yang sepertinya bisa merubah keadaan itu. Tapi saya bilang saya nggak akan merubah keadaan itu, saya cuman bisa minta kepada Tuhan kalau kita berada di mana itu tidak hujan. Nah, memang benar, di mana kita ada tidak hujan. Dan tempat yang akan kita lewatin pun, karena teman saya pakai 4 motor, setelah hujan lebat baru tempat itu kita lewatin. Jadi sudah selesai semua hujannya. Jadi ini luar biasa Tuhan buat sesuatu ya, yang membuat pelayanan kami itu lancar semua. Dan kami harus berjalan di satu gunung kepada gunung yang lain itu dengan berjalan kaki, dengan berjam-jam. Nah bayangkan coba hujan, kita basah kuyup semuanya, kita bawa handphone dan kita pulangnya juga udah malam, cahaya lampu tidak ada, mesti lewatin gunung pakai lampu yang dari HP sekedar aja untuk lewatin itu. Nah Tuhan buat luar biasa sehingga kita bisa melewati itu dengan baik. Nah kemudian tadi saya katakan dalam situasi tertentu atau keadaan tertentu karunia iman itu diberikan kepada kita. Nah sebelum kami tiba di satu desa, mobil kami jalan, beberapa hari sebelumnya ada longsor. Nah itu kan di luar kontrol kita. Kita minta tidak hujan tapi ada longsor. Tapi longsornya itu harusnya tidak bisa lewat sama sekali karena ditutup. Ternyata sudah di masyarakat sana sudah membuka, kita bisa lewat dengan jalan kaki atau dengan naik motor. Nah itu yang Tuhan selalu memberikan kepada kita. Dan waktu longsor itu mobil kami tinggal, kemudian kami harus jalan kaki berkilo-kilometer. Saya dengan teman saya santai aja, gimana ya? Ya udah jalan, mau gimana lagi kan? Nah teman saya ajak saya jalan, ayo kita jalan dulu deh daripada kita nunggu yang lain. Ya kami jalan, begitu kami jalan 1 kilo, ada orang yang baik hati. Pak mau kemana? Kami mau ke desa Pangrata. Oh jauh itu Pak, jangan jalan kaki masih jauh. Nanti saya suruh anak-anak antar Bapak pakai motor, coba. Nah inilah apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita ya pada saat kita berharap kepadanya. Ada karunia iman yang satu kepada karunia iman yang lain yang Tuhan berikan. Pada saat kita melangkah, Tuhan menambahkan iman kita. Oleh sebab itu kita jangan duduk diem. Jadi kita bisa melewati tanpa hujan, kemudian ada masalah kita tetap berjalan. Tuhan kasih iman yang baru buat kita ya. Karunia iman ini merupakan kuasa yang jauh lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang kita mau lakukan. Dan karunia ini karena besar sekali, fungsinya itu berada di dalam ruangan supranatural. Mungkin supranatural kita agak heran ya, yang artinya tidak masuk di akal. Karunia iman ini selalu beroperasi di alam supranatural, artinya hal-hal yang tidak masuk akal. Nah oleh sebab itu kalau kita pakai pikiran kita, sering-sering pakai pikiran kita, nggak nyambung dengan karunia iman. Ya, selalu mengerjakan hal-hal yang mustahil. Nah, karunia iman ini memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang supranatural, yang di luar Di luar kekuatan manusia kita sebenarnya. Nah itu memang kita harus ada persiapan diri ya. Setiap rintangan, setiap krisis itu bisa ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu karunia ini penting buat kita. Mungkin sahabat LTVC bilang, aduh susah ya karunia ini gimana saya bisa dapat ya. Susah, karena operasinya di alam supranatural. Karena kalau ikut Tuhan, kalau yang biasa-biasa aja kan ya sama aja. Tuhan kan selalu mengerjakan hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tertutup menjadi terbuka, yang buka pun bisa ditutup sama Tuhan. Oleh sebab itu karunia iman ini penting buat kita anak-anak Tuhan. Ya, penting sekali buat kita. Supaya kita bisa mengerjakan hal-hal bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk kehidupan kita. Ya. Karunia iman itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang bagaimana, itu penting buat kita. Karunia iman ini diberikan kepada anak-anak Tuhan ataupun setiap kita individu
yang memiliki apa? Memiliki kasih yang kuat. Memiliki kasih yang kuat untuk apa? Untuk melayani. Ya, melayani itu bukan orang lain saja, tapi melayani keluarga dan sebagainya ya. Jadi karunia itu diberikan kepada individu yang memiliki kasih yang kuat ya. Nah, kapan Yesus berbicara mengenai karunia iman? Coba renungkan, pernah baca Alkitab kapan? Pada saat Yesus naik ke Bukit Kemuliaan, masih ingat? Ada siapa? Ada Elia, ada Musa, ya kan? Nah, setelah dia turun dari bukit itu, ya, dia turun ke bawah, dia berbicara mengenai karunia iman. Bisa buka di apa namanya mengenai karunia iman ini di Matius 17 ya, Matius 17 ayat yang ke kalau dia di Bukit Kemuliaan di 1 sampai 13. Setelah 13 dia berbicara mengenai iman sebesar biji sesawi. Bisa dibuka ayatnya? Kalau tidak salah 20-22 ya. Matius 17 bisa dibuka. Jadi karunia iman diberikan pada saat kita mencapai puncak kasih. Ya, 20, Matius 17 ayat 20 ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat apa? Berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, Yesus berada di atas puncak gunung. Dia penuh dengan kasih. Tadi dikatakan individu yang memiliki kasih yang kuat untuk melayani. Karunia ini diberikan pada saat kita harus turun ke bawah. Kita bukan berarti hanya mau di atas saja. Tetapi kita turun ke bawah untuk melayani orang. Makanya karunia ini akan diberikan kepada kita. Kasihlah yang mendorong karunia iman ini beroperasi. Tadi saya katakan waktu teman-teman saya nanya saya itu, hati saya iba sebenarnya. Saya tahu mereka merindukan suatu cuaca yang baik. Suatu cuaca yang baik sehingga pelayanan itu bisa berjalan dengan mulus, bisa berjalan dengan baik. Dan karena kasih itu saya berkata-kata yang sederhana. Pokoknya kita ada di tempat pelayanan itu tidak hujan. Setelah itu boleh hujan. Waktu kita tidur boleh hujan. Ya, waktu kita mulai start pelayanan itu tidak ada hujan. Ini yang apa namanya yang Tuhan berikan kepada kita, hati kita penuh belas kasihan. Nah, kasih itu buah roh, sehingga ada interkoneksi antara 9 buah roh dengan 9 karunia. Makanya hati-hati sekali. Jadi kita ini sebenarnya Tuhan siapkan semua buat kita. Buah roh inilah yang memimpin kita kepada puncak kasih tadi yang seperti Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya bersama dengan Elia, Musa yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes itu. Mencapai puncak kasih dia harus turun ke bawah untuk melayani. Nah, buah roh itulah yang membuat kita, mempercepat kita menerima karunia Roh Kudus. Padahal tahun 2024 ini Tuhan ingin memberikan apa? Karunia Roh Kudus kepada sahabat-sahabat LTVC ya. Kasih itu yang membuat kuasa Allah bekerja di dalam kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar waktu Ibu Teresa berbicara kepada Bill Clinton waktu itu di mana, di salah satu tempat, kalau tidak salah di White House atau di Harvard ya. Nah, Ibu Teresa berkata kepada Bill Clinton, kamu mau bawa negara ini kemana? Kamu membebaskan semua hal, termasuk aborsi dan segalanya. Kamu mau bawa negara ini kemana? Ini luar biasa sekali. Sampai kameramen yang pegang kamera aja gemetar. Betapa urapannya begitu dahsyat. Seorang Ibu Teresa diberikan karunia iman untuk berbicara kepada seorang presiden Amerika, ya.
Dan Rasul Paulus cukup peka ya, cukup peka. Di 1 Korintus 14 ayat 1, Rasul Paulus memberikan petunjuk kejarlah kasih. Jadi di 1 Korintus 14 ayat 1 itu Rasul Paulus berkata kejarlah kasih. Setelah kejarlah kasih baru apa? Mendapatkan karunia-karunia. Terutama karunia bernubuat ya. Alkitab mencatat pada saat Yesus mengadakan semua mujizatnya ya, itu dasarnya kasih. Alkitab mencatat dia memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit. Itu semua tergerak oleh apa? Belas kasihan. Karunia-karunia roh itu diberikan kepada kita, dasarnya kasih. Di dalam kita harus ada buah roh. Buah roh itu yang membuat kita bisa menarik karunia daripada Roh Kudus ini. Sehingga kita bisa dipakai luar biasa nantinya. Termasuk waktu Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Itu juga Alkitab mencatat tergerak oleh apa? Belas kasihan. Waktu menyembuhkan orang buta juga tergerak oleh belas kasihan. Kasih inilah yang membuat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa beroperasi. Nah, satu hal yang paling sulit di dalam kekristenan adalah keseimbangan yang tepat antara apa? Kasih dan karunia roh. Karena kecenderungan manusia itu apa? Membelokkan. Kecenderungan manusia itu membelokkan ke kiri atau membelokkannya ke kanan, ya, atau menekankan hal yang menjadi ekstrim. Nah, itu perlu kedewasaan rohani, ya. Dengan dewasa rohani kita akan paham antara karakter dan kuasa Tuhan. Karakter berbicara kasih. Karunia iman bicara melayani orang-orang. Dua hal yang mirip, serupa tapi tak sama. Dua hal yang berbeda tapi menyatu. Kasih dan melayani orang-orang. Ini luar biasa sekali ya. Sehingga ada perbedaan antara mempercayai dan iman. Ada dua hal yang berbeda. Mempercayai adalah tanggung jawab kita. Kita percaya kita bisa terima karunia-karunia roh. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan apakah Tuhan mau memberikan iman itu kepada kita atau tidak, ya. Bagian kita adalah merindukan karunia itu dan apa? Mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri dengan apa? 9 buah roh tadi. Ya. Kasih dan seterusnya itu kita harus persiapkan dengan baik, ya. Tuhan memberikan iman sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam pelayanan saya 1,5 tahun ini, pelayanan saya keluar, saya menemukan 2 karunia iman yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan dan orang biasa. Yang hamba Tuhan itu ada di Toraja waktu itu, di mana kami meresmikan gereja itu pada saat kami pergi minggu yang lalu. Hamba Tuhannya sewaktu ditunjuk menjadi gembala, itu diminta mendirikan gereja di desa Loko Uru. Dan hamba Tuhan ini orang biasa, tidak sekolah pendeta, tidak sekolah STH, tidak sekolah apa-apa, tapi ada gereja di Rantepao, Toraja, itu gembala senior itu kenal kepada anak muda ini. Dia lihat anak muda ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus dipanggil, didoakan, kamu buka gereja di Loko Uru. Dan waktu kami meresmikan, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, dia bersaksi. Dia bilang begini, pada saat Pak Barnabas memanggil kami semua untuk mendirikan gereja, kami tidak tahu tempatnya di mana. Karena di Loko Uru itu, kalau di bagian bawah itu sudah sawah semua. Yang ada cuman dia naik ke tebing-tebing. Nah, di Loko Uru itu tebingnya itu bukan tebing yang tanahnya itu gampang dicangkul. Dia tebingnya itu batu-batu cadas di Loko Uru. Nah, waktu dia bilang, ini bapak tua ini, waktu saya dipanggil oleh Bapak Barnabas, saya kan bawa pacul, bawa ini. Saya cuma berpikir, dia bilang begini, ini Pak Gembala ini gimana sih dalam hatinya? Hati saya menggerutu kata orang tua itu. Hati saya menggerutu komplain kepada gembala ini. Gimana sih ini gembala suruh kita nyangkul batu, membangun gereja. Nah, tetapi
Gembala ini Pak Barnabas diberikan apa? Karunia iman. Karunia iman. Nah, sewaktu memanggil masyarakat itu, Pak Barnabas berkata begini. Dia baca ayat ini, Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah. Artinya apa? Bukit batu itu bisa dicangkul. Nah, dengan menggerutu, orang tua tadi mencangkul. Dia bercerita, mencangkul dengan masyarakat sekitarnya. Nah, perkiraan kami bisa mencangkul bukit itu dan meratakan, itu kira-kira butuh waktu mungkin sebulan katanya. Tapi karena apa? Karunia iman tadi yang diberikan kepada gembala, Pak Barnabas itu transfer ke semua masyarakat itu. Sehingga mereka kerja bisa tanpa letih, tanpa capek. Ini kesaksian mereka. Dan kami mengerjakannya itu di luar prediksi. Harusnya kami kira itu sebulan baru kami bisa ratakan bukit itu dengan mencangkul. Tapi kami mengerjakannya dengan cepat 2 minggu. Beres. Nah itu karunia iman. Begitu iman itu diterima, ditransfer, itu tek. Nah, setelah itu dibangun pakai batu bata atau di semen. Enggak punya duit gereja itu. Bangun gerejanya ala kadar, pakai bambu. Jadi pakai bambu itu pertama, terus 5 tahun yang lalu itu kami ke situ. Masih bambu lah, ya kan? Singkat cerita ketemu dengan teman-teman kami berdoa di sana. Dan sebelum kami datang, ternyata Pak gembalanya begini, aku berdoa kepada Tuhan, gereja bambu ini akan kita bangun, dia bilang. Waktu itu kami belum datang, 5 tahun yang lalu. Gereja bambu ini kami belum datang, gereja bambu ini akan dibangun dalam 2 tahun. Dia bilang. Nah singkat cerita kami tiba 2019, ya 2019 kami tiba dan mulailah gereja bambu itu dibangun. Mungkin saya ada kirim videonya ya. Teman-teman kami itu syok begitu lihat udah selesai. Itu persis kayak gereja di Kelapa Gading yang gede. Yang gede. Nah itulah karunia iman yang diberikan Tuhan kepada gembalanya. Dan gembalanya bilang kita akan bangun dalam 2 tahun. Jemaatnya bilang begini, Pak, bagaimana 2 tahun uangnya dari mana? Coba, namanya jemaat. Tapi visi karunia iman itu sudah Tuhan berikan kepada siapa? Gembalanya. Nah singkat cerita 2 tahun selesai. Dan gembalanya bersaksi, dia bilang begitu selesai gerejanya, begitu megah, begitu bagus. Mimbarnya aja tingginya 1 meter loh. 1 meter mimbarnya. Baru ke bawah. Wah luar biasa gerejanya. Dan waktu kami pergi masih bambu, masih sederhana sekali, sekarang udah bagus sekali. Nah setelah jadi, gembalanya itu didatangin oleh banyak pejabat dan semua. Karena itu gereja terbagus lah di desa itu. Dan minta mau taruh prasasti di sana. Dia nggak mau, dia bilang enggak, yang boleh taruh itu cuman teman-teman yang dari Jakarta prasastinya. Karena kita waktu tiba di sana itu masih bambu waktu itu 5 tahun yang lalu, akhirnya dibangun jadi bagus. Nah itulah karunia iman itu bekerja dari kasih. Nah satu lagi kami waktu ke Sibolga dalam pelayanan itu, karunia iman itu diberikan kepada orang biasa, penjual duren. Penjual duren. Kami waktu mau sampai ke Sibolga dari Balige, cuman mau pengen pipis. Cari tempat pipis. 2 kali kami berhenti, tidak ada yang turun. Artinya turun, tidak ada yang mau turun pipis di tempat itu. Mobil itu jalan lagi. Jalan sampai ke tempat ketiga, si tukang duren ini. Begitu lihat, kita berhenti lah di sini. Pas saya ngomong, kita berhenti di sini. Nah begitu berhenti kita turun, kita pipis. Dia penjual duren di pinggir. Padahal kita berhenti di penjual duren yang sebelumnya, tapi nggak ada yang mau turun. Tapi cuma penjual duren yang ini. Ternyata apa? Penjual duren ini sudah diberikan karunia iman sama Tuhan, mau bangun gereja di depannya. Dia jual duren di depannya. Waktu dia tunjuk itu, dia tanya kita mau kemana? Kita pelayanan ke kampung-kampung, bangun gereja di kampung-kampung. Pak kami mau bangun gereja.
Kita tanya di mana, dia tunjuk itu bukit di depan jalan. Jalan masih bukit, nggak ada tanah datar, tidak ada. Nah, kami mau bangun di situ. Kami sama teman, terus itu bukit mau diapain? Kami mau ratakan. Wah, coba. Terus tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, itu iman biji sesawi, dia pindahin gunung itu dengan meratakan. Dia bilang. Singkat cerita, kemarin kan saya share ya, itu 1 tahun lebih, 1,5 tahun, mulai dari meratakan gunung, fondasi, samping naik sampai tutup atap, udah mau jadi, sekarang kusen. Nanti habis kusen, plester, lantai, udah jadi gerejanya. Nah, itulah karunia-karunia iman yang bisa Tuhan berikan. Bukan orang hebat sebenarnya Tuhan berikan karunia iman itu. Orang biasa. Yang saya sebut tadi gembala, orang biasa yang didoakan jadi gembala di satu desa, diberikan karunia iman untuk membangun gereja yang besar. Kemudian tukang duren, tukang jual duren di pinggir jalan, itu bisa membangun gereja. Karena apa? Karunia iman. Ini luar biasa sekali buat kita bisa belajar ya. Nah, kalau begitu sahabat aktivisi coba renungkan, karunia iman ini gunanya untuk apa sih? Memindahkan gunung jasmani maupun gunung rohani. Tadi kan dikatakan iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Kita banyak halangan loh di dalam kehidupan kita. Ada banyak gunung-gunung yang kita harus singkirkan, itu butuhnya karunia iman. Oleh sebab itu sahabat aktivisi minta sama Tuhan karunia iman ini. Supaya gunung-gunung di depan kita yang menghambat kita maju, yang menghambat kita bisa bergerak terus ke depan dengan cepat, itu bisa dipindahkan. Kadang-kadang sahabat aktivisi paling pernah dengar, iman lu kurang besar. Padahal itu perkataan itu salah. Di Alkitab tidak ada iman besar. Di Alkitab itu iman sebesar biji sesawi itu kecil. Tetapi yang kita perlukan apa? Iman yang benar, bukan besar. Iman yang benar ya. Nah, iman yang benar itu sejatinya itu dia mengalahkan hukum alam. Kayak tadi kan. Wah, itu gunung diratain. Yang tadi di Lokuru itu bukit-bukit itu dicangkul sampai rata bisa bangun. Jadi bukit itu dipapas sama mereka, dipapas sampai bisa ada tanah datar itu dibangun gereja. Itu luar biasa sekali. Jadi mengalahkan hukum alam. Dia tidak takluk kepada elemen-elemen alam. Itulah karunia-karunia iman. Dan iman ini sangat kreatif. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kan tadinya gunung itu, bukit. Jadi gereja yang besar. Nah, masih banyak hal lain yang kita bisa pelajari mengenai karunia iman ini. Nah, karunia iman beda dengan ambisi. Tadi saya katakan kedua orang yang Tuhan berikan karunia iman itu orang biasa. Tapi itu beda dengan ambisi. Ya. Ambisi mungkin pada saat ada masalah dia berhenti. Tapi kalau karunia iman dia jalan terus. Saya berikan contoh ya, Tuhan memberikan karunia iman kepada siapa? Nuh untuk membangun Bahtera. Berapa tahun? 100 tahun. Bahtera itu 100 tahun loh. Tuhan bilang begini, bangun Bahtera nanti ada air bah. Nuh sendiri lihat hujan aja belum pernah. Karena coba baca di Alkitab, sampai zaman Nuh tidak ada kata hujan di Alkitab. Tidak ada kata hujan. Nuh belum pernah lihat hujan, tapi Tuhan bilang apa? Air bah. Bingung nggak? Bingung. Tetapi karena ada karunia iman, Nuh itu bisa menerima, terimanya dengan iman, karunia iman. Sehingga dia bisa melakukan petunjuk Tuhan ya, dengan tepat membangun Bahtera itu. Ya. Tuhan memberikan visi yang jauh ke depan kepada Nuh. Kadang-kadang visi yang Tuhan berikan kita tidak mengerti. Nah, iman itulah yang membuat kita mengerti. Makanya di Ibrani dikatakan dengan iman kita tahu dunia ini ciptaan Tuhan. Kalau bukan iman kita tidak akan mengerti kalau dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi iman itu beda dengan ambisi. Nah, kalau kita bisa lihat ambisi,
Di mana? Pada saat manusia membangun menara Babel. Nah, itu adalah kesombongan, bukan karunia iman. Itu kesombongan, ya, ambisi, dan tidak ada buah rohnya waktu membangun menara Babel. Sama juga dengan Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Nehemia itu seorang juru minum raja, cuma ngantar minum ke raja. Tetapi Tuhan memberikan karunia iman kepada dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Dia kan bersedih mukanya, sehingga raja bertanya, kenapa kamu bersedih Nehemia? Ya kan? Enggak, aku bersedih karena tembok Yerusalem itu yang runtuh itu belum dibangun. Akhirnya diutus raja, dia pergi. Ada hambatan? Ada. Ada gangguan? Ada. Ada perlawanan? Ada. Tapi dia terus berjalan. Ya. Jadi karunia iman itu bukan ambisi, kemudian karunia iman itu bukan angan-angan. Harus bedain. Kadang-kadang orang suka berangan-angan, dia bilang itu iman dari Tuhan. Dia berangan-angan, dia berambisi. Jadi beda ya. Memang karunia Tuhan ini mengerjakan hal-hal yang besar. Tetapi karunia iman ini bukan angan-angan. Karena angan-angan itu tidak tahu mulainya dari mana. Kalau karunia iman ada langkah-langkahnya. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi. 2 orang biasa yang diberikan Tuhan karunia iman membangun gereja di tempat yang berbeda. Satu di Sibolga, Sumatera Utara, satu di Lokouru di Toraja. Nah, kalau kita bangun angan-angan, iblis tidak pernah menghancurkan. Iblis tidak pernah melawan. Karena angan. Coba katakan samping kiri kanan, jangan bangun angan. Ayo, jangan bangun angan. Tetapi kalau bangun karunia iman, ya, itu iblis pasti lawan. Makanya harus kuat ya. Jadi karunia iman bukan ambisi, bukan angan-angan. Karunia iman juga bukan perasaan dan keinginan, ya. Karena karunia iman ini itu menyelidiki dengan seksama rencana Tuhan. Karunia iman pada saat kita terima itu lebih banyak bicara dengan Tuhan daripada bicara dengan manusia. Kalau perasaan keinginan itu kita lebih banyak bicara dengan siapa? Manusia. Bicara dengan Tuhan kalau karunia iman, ya. Jadi bukan angan-angan, bukan ambisi, bukan perasaan, bukan keinginan. Itu karunia iman itu bicaranya ke Tuhan. Baik, saya tahu semua udah gelisah karena sudah 30 menit lebih. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya karunia iman itu diberikan Tuhan untuk pekerjaan ilahi. Tetapi bukan hanya itu, bisa juga untuk usahamu. Tuhan akan memberikan iman kamu untuk mengusahakan sesuatu yang memang Tuhan mau kamu kerjakan. Untuk usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, karirmu, itu Tuhan akan kasih karunia iman. Jadi jangan berkata karunia iman ini hanya diberikan kepada hamba Tuhan. Enggak, kepada semua anak-anak Tuhan. Ya, siap-siap terima karunia iman ya. Supaya apa? Anda bisa mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil itu bisa dikerjakan lewat karunia iman ya. Karunia iman itu tahan terhadap intimidasi dan ketakutan. Itu dia kuat kalau karunia iman. Tidak pernah luntur kalau Tuhan kasih karunia iman. Ya. Dan di dalam karunia iman itu selalu ada doa untuk berbicara kepada Tuhan dan ada buah roh. Itu paling penting buat kita ya. Nah, karunia iman itu membawa orang menjadi lebih kuat. Dan memimpin orang mencapai tujuan. Nah, saya kira 4 hal yang penting ini buat kita untuk kita bisa ingat. Saya undang pemain musik ya, WL singer maju ke depan. Jadi karunia iman ini diberikan Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Sebenarnya untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita. Ya. Baik untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk usaha, untuk karir, untuk bisnis, untuk semuanya. Ya. Dan karunia iman ini mendorong kita bisa menghasilkan lebih banyak juga buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup ya. Supaya tidak terlalu panjang nanti pada lupa ya. Jadi cukup satu saja karunia iman. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada,